Dari realisasi dua video sebelumnya, tentu sahabat partner Rai sudah mulai punya gambaran tentang ide bisnismu sendiri yang berangkat dari hal yang kamu sukai dan kuasai. Kamu mungkin membayangkan ya bisa jadi bos untuk diri sendiri, membantu banyak orang atau membangun sesuatu yang berdampak besar. Tapi pertanyaannya adalah ide kamu ini beneran dibutuhkan orang lain gak sih? Nah, di video ini kita akan kupas satu bumbu rahasia yang menentukan apakah sebuah ide itu layak dikejar atau tidak, yaitu tahap market validation atau validasi pasar. Anggap saja ini seperti sebuah peta harta karun. Bukan lagi soal tebak-tebak lokasi emasnya, melainkan kamu benar-benar cari tahu lebih dahulu. Apakah ada harta di sini? Dan orang lain peduli nggak sama yang mau aku gali? Di akhir video ini, kamu akan punya panduan langkah demi langkah untuk mengetes apakah produk atau jasa kamu benar-benar dibutuhkan orang. Dan lebih penting lagi, apakah mereka mau bayar untuk itu? Sebelum benar-benar masuk ke tahap validasi, pahami dulu calon pembeli yang sahabat partner Rai mau bantu. Sampai tahap ini, tentu idemu pasti terdengar brilian di kepalamu. Namun, sebrilian itukah idemu itu di mata calon pembelimu? Di tahap ini, sahabat partner Rai bukan cuma jadi pembuat produk, tapi sudah harus berubah menjadi pembaca masalah orang lain. Contohnya, di video sebelumnya kita bahas ide tentang jasa penataan lemari, setrika dan pelipatan baju sampai katalog digital isi lemari. Masalah apa sebenarnya yang target customer alami? Bukan sekedar baju berantakan lagi mestinya, tapi mungkin stres karena waktu pagi sebelum berangkat kerja selalu chaos alias kacau. Atau lemari penuh tapi tetap merasa nggak punya baju. Kamu harus benar-benar paham kebutuhan mereka sampai mendalam lebih dari yang mereka sendiri sadari, sehingga kamu tidak terjebak dalam konfirmasi bias. Otak kita suka banget nyari bukti yang mendukung ide kita, padahal belum tentu ide kita itu mencerminkan realitas pasar. Makanya, market validation akan bantu kamu keluar dari kepala sendiri dan masuk ke dunia pelangganmu. Tanyakan kepada diri sendiri, apa janji utamaku ke mereka, para calon pelanggan? Apakah itu akan membuat hidup mereka lebih tenang, lebih tertata, lebih efisien? Kalau kamu bisa jawab itu dengan jujur dan dari sudut pandang mereka, kamu siap masuk ke tahap selanjutnya. Dalam fase market validation ini, kita perlu memposisikan diri kita sebagai seorang detektif dari pasar yang sedang kita incar. Mulailah dengan riset sekunder. Artinya, cari tahu dulu apa yang sudah ada, entah itu lewat Google Search, YouTube, review marketplace, ataupun membaca artikel tren. Ya, coba cari pakai kata kunci seperti ini, misalnya ya, cara merapikan lemari, keluhan laundry, atau jasa beres-beres rumah. Cara ini hanya untuk mengetahui outlook atau gambaran dari industri atau pasar yang ingin kamu jajaki. Namun, untuk lebih mendalamnya, saya sarankan gunakan Gemini atau Gemini Flash 2.5 yang mampu scraping data internet yang begitu masif dari Google. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Kemudian masuk ke riset primer, masuk ke riset primer, yaitu ngobrol langsung dengan calon pelanggan. Tapi ingat, jangan mulai dari solusi, mulai dari masalah mereka. Tanyakan aja misalnya, pernah nggak sih kamu merasa kewalahan mau pakai baju yang mana sebelum berangkat kerja? Kalau kamu pakai jasa laundry, apa yang paling sering kamu keluhkan gitu ya? Dengarkan jawaban mereka dengan tulus. Tahan diri buat ngejual. Fokus pada kata kunci, emosi, dan kebiasaan mereka. Semakin banyak kamu mendengarkan, semakin jelas pola masalahnya. Dan disitulah kamu bisa mulai mencocokkan dengan solusi yang kamu punya. Sekarang kita masuk ke kenali lawan mainmu ya. Jadi setiap pasar pasti punya pemain, bukan?
Jadi kita harus tahu siapa saja sih yang sudah menawarkan layanan yang sejenis, lalu perhatikan cara mereka berkomunikasi dengan pasar ya. Lihat apa yang mereka tawarkan, kemudian coba cek berapa harganya, lalu cari tahu ya siapa target, customer gitu ya. Kemudian, cari tahu juga apa review negatif yang sering muncul. Misalnya kalau banyak review laundry yang bilang lipatannya nggak rapi atau bajunya apek, itu bisa jadi celah untuk kita masuki gitu ya. Kemudian buat peta kompetitor ya. Lihat di mana kamu bisa melakukannya secara berbeda dan lebih baik dari pesaingmu. Ini penting banget ya. Jadi, ingat ya, jangan hanya jadi alternatif bagi konsumen kita gitu loh. Jadilah solusi yang lebih peka dan lebih personal. Karena kalau kita hanya meniru, produk atau jasa kompetitor kita, dengan mentah-mentah, maka di mata calon pelanggan, kita ini, terlihat begitu identik ya. Dan yang parahnya ini, kalau produk terlihat identik atau sama, maka satu-satunya yang menjadi pembeda adalah harga. Nah, dari situlah biasanya muncul perang harga dan itu melelahkan serta jarang menguntungkan untuk pemain baru ya. Contoh klasiknya adalah Coca-Cola dan Pepsi, dua produk yang hampir identik, menyasar pasar yang sama, dan akhirnya bersaing lewat promosi dan harga. Tapi kita kan bukan korporasi besar seperti mereka ya. Maka dari itu penting untuk benar-benar memahami kebutuhan yang belum terjawab. Misalnya, kamu bisa menawarkan layanan penataan lemari berbasis konsultasi video call. Ya, rasanya ini belum ada sama sekali. Atau sistem pelipatan yang disesuaikan dengan kebiasaan pribadi pelanggan. Ini juga belum ada, entah itu berdasarkan warna, urutan, ataupun gaya hidup. Jadi ini bukan soal harga lebih murah, tapi lebih nyambung dan lebih mengena dengan calon pelangganmu. Nah, setelah kita tahu siapa saja calon pelanggan kita dan siapa saja kompetitor kita, maka sekarang waktunya memperkirakan apakah pasar ini cukup besar untuk dijadikan bisnis. Hal ini sangat penting karena jangan sampai kita sudah jalanin bisnis kita, sudah keluar modal, tenaga, dan waktu yang begitu banyak, baru kita sadari bahwa peluang pasarnya kecil alias not scalable. Namun sebelum kita bahas, mari kita kenali 3 istilah penting ini, yaitu TAM, Total Addressable Market, berapa besar total pasar ini secara umum. Kemudian yang kedua adalah SAM, Serviceable Available Market, bagian dari pasar ini yang bisa kita jangkau. Kemudian IAM, Initial Addressable Market, siapa yang bisa kamu jangkau lebih dahulu dengan sumber daya apa adanya yang kita miliki sekarang ini. Yuk kita bahas lebih dalam 3 istilah ini. TAM, Total Addressable Market, adalah gambaran besar dari pasar yang kamu incar. Berapa sih besar total pasar ini secara umum? Contohnya, berapa banyak orang di Indonesia yang menggunakan jasa laundry, bantuan rumah tangga, atau langganan merapikan lemari setiap tahunnya? Kemudian, istilah yang kedua yaitu SAM, Serviceable Available Market, yaitu besarnya bagian dari pasar itu yang bisa kita jangkau. Contoh ya, misalnya kamu tinggal di kota besar dan menargetkan pekerja kantoran yang tinggal di apartemen. Berarti ini adalah irisan dari TAM yang benar-benar bisa kamu layani, baik secara lokasi, kapasitas, maupun model layananmu. Bayangkan kamu tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Di sana banyak pekerja kantoran kan, pasangan muda atau penghuni apartemen yang punya jadwal padat. Mereka sering pulang malam, akhir pekan pun kadang terpakai buat urusan lain. Akibatnya, lemari mereka berantakan, cucian numpuk, dan gak ada waktu buat menyetrika atau menata ulang pakaian. Nah, mereka inilah yang bisa jadi Initial Addressable Market atau IAM yang sangat mungkin membutuhkan solusi seperti jasa penataan lemari, pelipatan baju yang rapi, dan katalog digital isi lemari.
Dengan sumber daya minim, kamu bisa mulai dari lingkungan sekitar apartemen tempat kamu tinggal. Fokus ke segmen kecil, tapi nyata dan bisa dijangkau. Dengan mengukur TAM, SAM, dan IAM, kamu bisa memperkirakan besarnya peluangmu dan mengetahui harus mulai dari mana dengan langkah yang realistis. Dalam berbisnis, kita jangan mengandalkan asumsi. Jadi, fase ini adalah fase yang sangat penting, yaitu mengetes apakah calon pelanggan beneran mau pakai dan mau bayar produk kita. Di fase ini, kita uji value proposition kita, yaitu nilai-nilai lebih yang kita tawarkan ke calon pelanggan. Hal ini bisa kita lakukan lewat misalnya meng-create prototipe sederhana, foto before dan after dari lemari klien yang dirapikan, atau desain konsep katalog digital. Kemudian bisa juga buat konten di Instagram atau TikTok yang menggambarkan layananmu. Lalu lihat respon pasar. Atau juga tanya langsung aja ke calon pelanggan, gak usah malu-malu, tanyakan saja, kalau layanan ini tersedia, kamu bersedia nggak bayar berapa? Kita bisa juga lakukan polling atau Q&A interaktif lewat Instagram Story, fiturnya Ask Me Anything, atau Google Form yang dibagikan ke grup WhatsApp atau komunitas. Untuk tahu seberapa besar minat mereka secara langsung, semua itu adalah tanda awal bahwa ide kamu nyambung banget sama masalah yang mereka alami. Kalau responnya datar atau penuh keraguan, kita nggak usah buru-buru kecewa. Itu justru bahan evaluasi untuk menyempurnakan pesan atau penawaran kita. Jadi kesimpulannya adalah ide bagus belum tentu dibutuhkan pasar. Cek dulu kenyataannya di lapangan. Pahami masalah pelanggan lebih dalam, jangan langsung jual solusi. Riset pasar, gabungkan data online dan wawancara langsung. Kenali kompetitor dan temukan celah yang bisa kamu isi. Validasi pasar perlu terus dilakukan agar produk tidak ketinggalan zaman. Nah, sahabat Partner Eye, sekarang kamu udah nggak sekedar punya ide, kamu punya bukti, wawasan, dan pijakan yang semakin kuat. Dari sini kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mulai produksi MVP, Minimum Viable Product, dan benar-benar mulai membangun sebuah bisnis. Di video berikutnya, dalam seri Peta Jalan Bisnis dari Nol, kita akan bahas langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara membangun MVP yang tepat, versi paling sederhana dari produkmu yang tetap punya nilai dan bisa langsung diuji ke pasar. Jangan biarkan ide hebatmu berhenti di kepala, mulai validasi sekarang. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, dan share juga ke teman-temanmu yang lagi mikir, aku pengen punya usaha, tapi bingung dari mana. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Partner Eye.